Jumpa lagi dengan saya Trader Asia. Nah, sebelum kita menganalisa mata uang USD JPY, ya saya ingin membahas analisa sebelumnya, teman-teman ya. Dimana kita pernah membahas di video sebelumnya itu analisa Euro USD, dan Euro USD itu kita konfirmasinya adalah uptrend atau buy, maka harga bergerak kurang lebih itu 2.500 poin atau 250 pips, teman-teman. Ya, sesuai dengan perkiraan kita. Walaupun kita sudah mengukur, mungkin ya kalau menurut perhitungan saya pada waktu itu tersentuh stop loss karena saya memakai risk ratio 1:2, di mana stop loss itu adalah 50 pips dan tersentuh stop loss, teman-teman, sebelum harga benar-benar uptrend. Oke. Ini adalah volatilitas mata uang USD pada minggu yang lalu. Tetapi analisanya benar, ya. Kemudian kita bisa buka lagi sebenarnya, ya kan? Begitu keluar candlestick momentum, kita bisa buy di area ini. Kemudian harga bergerak uptrend. Kemudian pada malam ini, di mana video ini dibuat, kita menganalisa yang namanya, kita akan menganalisa di pair USD JPY, ya. Kita lihat ya USD JPY di sini saya sudah memberi garis resisten, ya, di harga 151.757, kemudian di support pertama, teman-teman, itu di harga 137.166, dan yang di bawah ini yang berwarna garis biru nomor 3 di bawah adalah support yang nomor 3, ya. Awalnya ini adalah resisten, saya jelaskan sedikit biar kalian mengerti. Sebelum ini menjadi support adalah menjadi resisten, karena candlesticknya menembus garis berwarna biru ini, maka dia akan menjadi support dan candlestick berikutnya bergerak ke resisten yang baru, ya. Kita lihat, kita buka di weekly, teman-teman, ya. Ini harga paling tinggi di USD JPY itu terjadi sebelumnya itu pada tahun 2022, teman-teman, ya, di sekitar bulan 9 dan bulan 10. Nah, kemudian di tahun 2023, oke, harga juga menyentuh yang namanya resisten, kemudian muncul yang namanya candlestick weekly yang bearish. Di saat harga penutupan, ya, harga USD JPY itu di 149.662. Nah, sebelum kita masuk untuk entry-nya di time frame H4 dan H1 di saat market buka, kita menganalisa dulu di time frame daily, teman-teman, untuk menentukan yang namanya support dan resisten. Oke, kita lihat harga, ya. Harga itu bergerak, ya, dari resisten ke support, oke. Kemudian harga bergerak ke resisten berikutnya, teman-teman. Kemudian di daily muncul candlestick yang namanya bearish di saat penutupan harga market di hari Jumat malam Sabtu, ya, di mana candlestick ini memotong yang namanya mid Bollinger Band. Kemudian tersentuh yang namanya garis moving average 50 di pengaturan Bollinger Band moving average. Nah, kita berharap, ya, karena kalau kita bisa katakan di daily ini adalah harganya cenderung uptrend, di mana candlestick itu rata-rata berada di atas mid Bollinger Band, kemudian berada di atas garis MA50, ya kan? Nah, kemudian di minggu yang lalu itu JPY menguat terhadap USD, kemudian di gold juga menguat terhadap USD, ya. Nah, untuk USD JPY sendiri di time frame H4 telah diberi yang namanya candlestick arah kuku di sini, kemudian keluar yang namanya candlestick momentum, dan di area ini diberi re-entry sell, teman-teman. Oke. Ini di harga sebelumnya di 150.638, kemudian harga bearish sampai ke harga 149 sekian-sekian. Nah, untuk market di hari Senin buka, teman-teman, ya, kita lihat di time frame H4 di mana harga sebelumnya ini adalah uptrend, ya. Dan kalau memang kita mau entry sell, ya, saya berkesimpulan bahwa candlestick sudah memotong yang namanya garis MA50 dan juga mid Bollinger Band, maka dia harus menembus range, ya, range resisten di time frame H4 di area ini saya beri tanda. Oke. Nah, ini adalah resisten sebelumnya dikunjungi dan tidak mampu ditembus, kemudian bergerak uptrend, dan juga ini candlestick sebelumnya juga menyentuh resisten di mana sering dikunjungi, maka ini akan menjadi
Maaf, support maksud saya, bukan resisten ya. Di sini menyentuh support, kemudian menyentuh support tidak mampu ditembus, maka harga membal ke resisten. Oke, kemudian candlestick juga mencoba untuk downtrend sebenarnya teman-teman. Karena kenapa? Harga USD ini sudah bergerak uptrend secara terus-menerus, di mana saya berkesimpulan dalam beberapa pekan ke depan ya, USD JPY akan menguat terhadap USD teman-teman. Ya, dia harus menembus yang namanya support di harga 149.125 teman-teman. Nah, kita lihat di sini di time frame H4 ya. Kalau ini mampu melanjutkan harga bearish, tentunya di daily juga akan mengikuti di time frame H4 dan H1. Ya, kemudian kita buka di time frame H1 juga sudah diberi beberapa kali re-entry sell ya. Kita lihat di sini candlestick arah kuku momentum ya, kemudian harga uptrend, kemudian mengeluarkan lagi yang namanya candlestick momentum dan langsung melanjut ke bearish teman-teman. Nah, kita harus mengukur dulu dengan Fibonacci retracement sebelum kita memasukkan posisi entry kita. Ya, kita keluarkan di sini Fibonacci retracement karena harga di time frame H4 itu adalah downtrend ya, maka kita menarik garis Fibonya itu dari ujung ke ujung. Kira-kira harga kalau membal ke atas di mana kita re-entry kira-kira sejauh mana? Oke, seperti di sini. Di sini kalau kita mengukur dengan Fibonacci ya, di mana candlestick atau re-entry, kalau seandainya harga itu bergerak lagi ke atas di area ini ya, maka paling maksimal mungkin di golden ratio di 61.8. Jadi area sell ini bisa dikatakan di area dari harga 150.049 sampai maksimalnya di harga 150.57 kita akan sell sampai downtrend teman-teman. Selagi candlestick itu tidak mampu menembus yang namanya mid Bollinger Band dan juga garis MA50 teman-teman. Ya, makanya penting saya sering menggunakan Fibonacci retracement. Saya juga pernah menjelaskan di video-video sebelumnya bagaimana cara saya itu menarik garis Fibonacci retracement. Ya, kalau kalian belum ngerti, kalian boleh buka ya di link di atas, tinggal kalian klik aja. Nah, kita lihat di time frame H4 ya. Di sini candlestick arah kuku, di mana candlestick arah kuku di Bollinger Band Moving Average adalah memotong yang namanya mid Bollinger Band. Kemudian keluar yang namanya candlestick momentum, oke, 2 kali. Kemudian di sini juga candlestick momentum. Nah, kalau seandainya telah terjadi candlestick arah kuku dan momentum, maka ini adalah valid yang namanya MAV teman-teman. Di mana candlestick berikutnya itu tidak mampu menembus yang namanya top Bollinger Band. Itu adalah SOP daripada Bollinger Band Moving Average. Kemudian dia memberi re-entry sell di area ini teman-teman, di mana candlestick itu kembali lagi ke bawah mid Bollinger Band. Ini adalah area re-entry-nya ya. Minggu lalu di harga 151.333, kemudian di 150.685. Nah, di hari Senin ini candlestick momentum ya, maka harga re-entry sell-nya nanti di area di sini teman-teman, di harga 149.924 sampai di harga 150.560 selagi candlestick itu tidak mampu menembus mid Bollinger Band. Maka stop loss-nya itu adalah di atas mid Bollinger Band teman-teman. Nah, untuk TP-nya teman-teman ya, itu bisa dipakai risk reward ratio 1:2 tergantung SL kalian itu berapa pip. Apakah 50 pips, apakah 70 pips ya teman-teman ya. Kalau memang kita menentukan stop loss-nya dengan jarak yang sangat dekat sekali, yang saya khawatirkan adalah tersentuh stop loss kemudian harga langsung downtrend teman-teman ya. Tetapi kita melihat range ya, kita mengukurnya dengan Fibonacci retracement seperti yang saya jelaskan tadi ya. Maka kita akan mendapatkan gambaran visual itu yang lebih spesifik. Makanya penting di sini telah disediakan beberapa menu seperti Fibonacci retracement teman-teman. Nah, kita lihat di sini Bollinger-nya juga mengukur yang namanya volatilitas pasarnya itu bergerak, di mana Bollinger-nya ini mengembang ya, termasuk top dan juga low. Kalau kita lihat sebelumnya ini kan mendatar teman-teman, jadi nggak ada pergerakan harga, dalam artinya adalah market sideways ya. Kalau Bollinger Band ini mengembang, artinya market mulai bergerak teman-teman. Dan kita berharap minggu depan bakal menembus support
di time frame H4 di harga 149. Kalau seandainya candlestick ini menembus teman-teman, maka harga USD JPY akan bergerak sampai kemungkinan kurang lebih di harga 147 poin sekian-sekian teman-teman. Ya, kurang lebih 200 pip atau 300 pip bakal bergerak downtrend. Nah, kalau kita buka di time frame daily, maka dia akan mencari support sebelumnya. Oke, di harga 137.3 sekian teman-teman. Seperti inilah kita melihat market bergerak teman-teman. Tetapi yang paling penting adalah risk reward ratio. Selain kita menganalisa secara teknikal BBMA, ya. Dan kita tunggu aja di saat hari Senin market buka, ya. Saya ulangi sekali lagi, di daily candlestick-nya sudah menyentuh resisten sebelumnya di harga 151.757, di mana kalau candlestick ini tidak mampu menembus resisten, maka dia akan mencari support sebelumnya teman-teman, di mana harga akan bearish. Oke. Nah, di time frame H4 dia sudah memotong mid Bollinger Band. Memang sebelumnya juga telah memotong. Oke. Tapi dia masih berada di uptrend, ya, di mana USD masih menguat terhadap mata uang yen, ya. Kalau ini menembus support sebelumnya, oke, di harga 149, maka harga akan melanjutkan perjalanan ke bearish teman-teman. Nah, disinilah area re-entry sell kita. Dan kita tentukan stop lossnya tetap di atas mid Bollinger Band atau di atas garis moving average 50. Kenapa harus di atas mid Bollinger Band? Karena di saat candlestick arah kuku memotong mid Bollinger Band, kemungkinan harga uptrend dan kita sudah meminimalkan risiko menggunakan stop loss. Dan ini sering saya ulang-ulang secara terus-menerus teman-teman. Untuk kenapa? Biar kita bisa menjaga margin modal kita itu lebih baik. Ya, kira-kira maksimal lossnya itu berapa. Jadi jangan sampai kita ini margin call teman-teman. Ya, jadi margin call ini sebenarnya kalau memang ada beberapa menu pilihan menggunakan stop loss, kenapa kita tidak meminimalkan risiko kita daripada kita mengejar profit kita. Disitulah kita menggunakan RR atau risk reward ratio selain analisa teknikal. Jadi kita perbesar kemungkinan benarnya daripada risiko. Jadi risiko itu dikecilkan teman-teman. Oke. Saya kira cukup jelas ya di mana market bergerak nanti di hari Senin sampai hari Jumat. Maka nanti juga akan saya umumkan, oke, kemana harga USD JPY bergerak, apakah downtrend, menyentuh profit, atau bahkan mungkin tersentuh stop loss. Jadi kita minimalkan risiko. Dan yang terakhir bagi teman-teman semuanya, ya, siapkan manajemen kalian. Apapun yang terjadi, setidaknya pengaturan risiko, ya, kalian harus memahami manajemen risiko seperti apa, dan kalian harus membuat beberapa pengaturan money management sebaik mungkin dengan menggunakan risk reward ratio. Ya, memang sebelumnya sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya teman-teman. Jadi kalian boleh mempelajari tentang RR, ya, pemahaman risk reward ratio. Saya kira sampai di sini aja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan yang bagi kalian yang belum subscribe, ya, silahkan subscribe dulu channel Trader Asia, dan kalian akan mendapatkan informasi yang bermanfaat setiap minggu hanya di channel Trader Asia. Ya, silahkan like dan juga silahkan komen, tentunya dengan komentar-komentar yang positif. Dengan senang hati saya ingin membacanya. Salam sukses, salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.